Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bertemu lagi dengan saya, Rika Endah Nur Hidayah, pada program video pembelajaran. Seperti biasa, saya akan berbagi tentang sesuatu yang berhubungan pendidikan dan kesehatan. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi tentang pembelajaran atau pendidikan. Topik yang ingin saya sharingkan pada kesempatan ini adalah spesialisasi fungsi otak. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang bagaimana otak kita bekerja, kemudian apa saja bagian-bagian dari otak, dan fungsinya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tentang spesialisasi dari fungsi otak itu sendiri. Ya. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa otak kita terbagi menjadi dua belahan, yaitu otak yang sebelah kiri dan otak yang sebelah kanan. Atau istilah lain yang digunakan hemisfer sinistra untuk otak kiri dan hemisfer dekstra untuk otak bagian kanan. Bukti spesialisasi menunjukkan pernah dilakukan analisa pada pasien yang dilakukan komisurotomi. Apa tuh komisurotomi? Tomi motong, komisuro belahan. Jadi memotong otak dibelah dari komisuranya. Komisurotomi cerebral ini sumbernya berasal dari Fries and Wilson, buku patofisiologi. Nah, berdasarkan hasil penelitian dari Universitas California juga dikatakan bahwa tiap otak mengendalikan aktivitas intelektual yang berbeda, baik untuk kreativitas, imajinasi, untuk logis, maupun kuantitatif. Jadi masing-masing punya fungsi masing-masing. Dan informasi respon sensorik maupun motorik hanya mencapai salah satu hemisfer atau belahan saja. Jadi tidak bercampur. Perhatikan gambar berikut. Jadi ini gambar dari Roger Spady yang saya ambil sumbernya dari Evi Indawanto. Di situ ada fungsi otak yang terpisah ya. Digambarkan bahwa sebagian yang warna putih ini itu adalah otak kiri, maka dia karakternya urut atau tertib atau teratur atau sekuen, tahap demi tahap, step by step ya. Deskriptif cenderung menggambarkan, menarasikan detil. Dia lebih suka menggunakan huruf dan simbol atau angka, kadang menggunakan kata-kata. Karakternya juga cenderung teratur, logis, dan wajib rasional. Sementara untuk yang sebelah kanan dengan gambaran otaknya warna hijau, itu karakternya acak atau random atau loncat-loncat ya. Istilah lainnya fly of idea. Idenya tuh loncat-loncat. Mereka cenderung asosiatif atau menghubung-hubungkan karena tadi ya, ketika itu dianggap berhubungan maka dia akan hubungkan ke sana, hubungkan kemari. Mereka juga global atau gestalt, lebih menyukai gambar dan grafik daripada huruf dan angka. Mereka sangat menyukai warna dan cenderung spontan, intuitif, instingnya lebih berfungsi ya daripada logikanya, dan cenderung emosional. Sehingga secara garis besar bisa dikategorikan bahwa yang kiri lebih ke kecerdasan intelektual dan yang kanan lebih ke
kecerdasan emosional. Jadi si otak ini sendiri ditemukan pembelahan atau pembagian fungsinya ini oleh Roger Walcott Sperry, seorang ahli saraf di dunia termasuk yang terbaik yang lahir tahun 1913. Sperry, seorang neuropsikolog yang menemukan bahwa otak memiliki fungsi yang terpisah. Nah, perhatikan gambar berikut. Jadi gambar ini langsung memisahkan kerja tadi ya. Ini kita beri warna agak hijau toska. Itu menunjukkan otak bagian kiri. Otak bagian kiri merupakan hemisfer utama pada orang-orang yang tidak kidal. Kenapa dikatakan hemisfer utama? Ya, karena kita tahu bahwa sebagian besar orang di dunia bekerja dengan tangan kanan. Sehingga itu dikatakan sebagai hemisfer utama atau otak yang dominan. Dan karena dia bekerja pakai tangan kanan, artinya yang bekerja otak kiri. Ingat bahwa otak bekerja kontralateral. Otak kiri mempunyai spesialisasi untuk bahasa, ya tadi kalkulasi atau hitung-hitungan atau angka matematik, namun terbatas pada ruang atau spasial, ya. Beberapa fungsi otak kiri adalah berhubungan dengan angka, susunan, logika, organisasi, atau sesuatu yang teratur, dan hal lain yang membutuhkan rasional, serta alasan dan pertimbangan deduktif dan analitis. Otak kiri terbiasa dengan hal-hal yang bersifat matematis, ilmiah, dan lebih memfokuskan pada garis dan rumus. Jadi kalau ngelihat sesuatu, orang otak kiri itu mesti, kenapa ya? Kok alisnya tebal sebelah? Kok bajunya panjang sebelah gitu. Kenapa? Karena yang simetris buat dia lebih menarik gitu. Lain sama orang otak kanan, ya. Jadi kalau dia alisnya tebal sebelah ya udah kreasi gitu. Walaupun sebenarnya mungkin masangnya nggak pas gitu. Atau tadi bajunya kok panjang sebelah entah karena habis bahan, tapi buat dia itu seni, itu sesuatu yang baru dan tren gitu. Nah, sekarang mari kita beralih ke otak kanan. Otak kanan dikatakan sebagai hemisfer minor. Jadi sebenarnya nggak ada yang mayor minor ya kan. Kenapa dia dibilang minor? Karena tadi hanya sedikit orang yang menulis atau menggunakan tangan kiri sehingga mereka termasuk minor. Jadi bukan karena otaknya lebih kecil, tidak ya. Jadi hemisfer minor atau yang kanan memiliki spesialisasi untuk memahami sesuatu secara keseluruhan, wallis atau holistik. Jadi dia tuh lebih general gitu kalau melihat. Nah, mereka juga menerima gambaran abstrak, lebih menyukai musik dan lokasi ruang atau tadi daya khayalnya lebih baik dibanding yang otak kiri. Mereka cenderung sulit untuk berkomunikasi secara verbal, itu kekurangannya. Makanya mereka lebih sering menggunakan komunikasi nonverbal dan kegiatan emosional. Jadi kalau kamu tahu bahwa orang-orang yang kidal itu jarang ngomong, ya jangan maksa. Karena memang dia nggak terlalu suka dengan komunikasi verbal. Justru kamu harus lihat ekspresi nonverbalnya, mimiknya kah, wajahnya kah, senyumnya kah, atau body language lainnya, bahasa tubuh lainnya. Jadi jangan sampai kita asik sendiri karena kita nggak tahu teman kita itu karakternya seperti apa. Oke, mari kita ikuti fungsinya. Lihat, fungsinya mengurus dimensi yang berbeda seperti mimpi, berhayal, warna, musik, ritme, proses pemikiran lain yang membutuhkan kreativitas, imajinasi yang hidup, orsinil, dan daya cipta, serta bakat artistik. Pokoknya nyanyi banget deh gitu. Pemikiran otak kanan kadang tidak begitu tegang, pokoknya alon-alon kelakon, ya wes lambat-lambat asal selamat gitu. Itu otak kanan. Lain kalau otak kiri ya,
perfect, mesti tepat waktu, mesti begini, mesti begitu. Akhirnya dia tegang sendiri gitu. Tapi kalau dia mah ya wis, kalau nggak bisa ya sudah, kalau lewat ya wis gitu. Ya udah, pokoknya take it easy, enjoy gitu. Nah, sehingga mereka cenderung terlihat kurang ilmiah dan tidak terikat oleh parameter ilmiah tadi. Kurang suka dengan matematis karena mereka lebih fokus pada rupa, bentuk, warna, kelembutan, dan kadang mengabaikan ukuran serta dimensi ya. Oke, di video sebelumnya kan sudah ada tentang spesialisasi kecenderungan otak atau tes kecenderungan otak. Nah, dari hasil tersebut kita kan udah tahu nih nilai masing-masing. Apakah kita cenderung kiri atau cenderung kanan? It's no problem. Gak ada yang salah kalau kita cenderung menggunakan otak yang kiri atau yang kanan. Nah, yang dibutuhkan sekarang adalah bagaimana kita mengoptimalkan fungsi otak kita. Jadi ini ada 7 tips yang bisa dilakukan. Yang pertama, aktivitas fisik. Jadi kalau bisa, tetaplah beraktivitas fisik. Apapun. Bolehlah yang suka lari, silakan lari. Yang nge-gym, yang nge-gym. Dia lagi tren main sepeda, silakan main sepeda. Kenapa? Dengan aktivitas fisik yang rutin dan teratur, terukur, maka sirkulasi tubuh kita juga lebih baik. Diharapkan oksigen yang masuk ke otak kita juga optimal. Yang kedua, nutrisi ya. Hati-hati nutrisi terjaga. Nutrisi yang mana? Tentu yang sehat. Ada kandungan karbo, ada protein, ada lemak, ada vitamin dan mineralnya. Dan jangan lupa air minum yang cukup. Jadi jangan terlalu banyak konsumsi yang terlalu banyak zat aditif. Karena itu juga membantu untuk kerusakan otak ya. Yang ketiga, aktif berkarya. Apa? Ya pokoknya kita berkarya sesuai dengan bidang kita, sesuai dengan kapasitas kita, di mana kita bisa menunjukkan aktualisasi kita ya. Kemudian cukup tidur. Jadi hati-hati, jangan sepele dengan tidur. Kenapa? Karena tidur, pada saat tidur juga otak beristirahat, terjadi perbaikan sel-sel, dan di situ juga ada perbaikan memori. Nanti kita cek ulang di materi tidur. Jadi ada tahap REM dan non-REM ya. Tidak akan bahas detail di sini. Kemudian mulailah selalu belajar tentang hal baru. Selalu penasaran, jangan monoton. Kenapa? Karena hal-hal baru membuat kita lebih fresh, lebih nyaman, dan update terus tentunya ya. Kemudian yang keenam, mengatur stres. Kenapa sih stres diatur? Kalau kita stres terus-terusan, kawan, maka kortisol kita akan menumpuk. Nah, kortisol itu adalah hormon yang salah satunya menstimulus pengeluaran gula atau dapat meningkatkan kadar gula dalam tubuh. Efek lainnya, bila hormon kortisol terlalu sering keluar alias kita sering stres, maka kortisol dalam tubuh juga cenderung konstan. Dan efeknya dia bisa menurunkan fungsi otak, dan efek sekundernya membuat kita mengalami gangguan mood alias bete. Nah, kalau kita udah bete, pasti ya ujung-ujungnya kita akan mengalami kesulitan dalam belajar, nggak mood jadinya. Kan sayang ya. Jadi secara fisik maupun psikis saat kita belajar itu harus siap.
Bisa dibaca ulang tentang faktor-faktor atau di-play ulang videonya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Di antaranya ada masalah fisik dan psikologis. Nah, stres ini masuk ke dalam masalah psikologis ya. Kalau fisik tadi tentu kita fit, cukup tidur itu juga masuk. Nah, oke. Dan yang terakhir, interaksi sosial. Bukannya kita harus selalu update status di IG, di Facebook, di Pinterest, macam-macam lah pokoknya semua media sosial, bukan seperti itu. Tapi interaksi sosial kita dengan orang di sekitarnya itu dibutuhkan. Jadi nggak cuma di dunia maya ya, banyak sih follower kita, banyak sih teman kita, tapi semua maya. Yang ideal, yang maya ada, yang nyata juga ada, ya. Jadi itu membantu mengoptimalkan fungsi otak. Kenapa? Karena kita menjadi rileks. Kita punya komunitas, kita bisa saling berbagi, kita bisa saling sharing. Manfaatnya ke sana sebenarnya ya. Oke. Ada banyak cara untuk mengoptimalkan fungsi otak, ya. Di antaranya selain yang 7 tadi, kita juga boleh mencoba senam otak. Kayaknya sepele loh senam otak, tapi kadang-kadang kita susah untuk mengikutinya. Nah, kalau kita nggak bisa mengikuti senam otak tadi, artinya otak kita yang sebelah kiri dan sebelah kanan belum seimbang. Apa sih jenis-jenis senam otak? Banyak. Ada yang mau pakai tangan, ada yang tangan campur kaki. Banyaklah videonya, tinggal kamu googling senam otak gitu. Pokoknya inti dari senam otak adalah terjadinya lateralitas atau penyilangan komunikasi, pemokusan, pemahaman, dan pusat pengaturan. Apa sih yang harus menyilang? Ekstremitas atau bagian tubuh yang atas dengan yang bawah, kanan dengan kiri. Metodenya mudah dan menyenangkan. Jadi alternatif lain bisa juga dengan mendengar, melihat, menulis, bergerak, dan bersikap positif. Salah satunya itu membuat lebih baik untuk otak kita, ya. Kemudian tadi itu ya, yang gerakan saling silang antara kanan dan kiri, antara kaki dan tangan. Silakan lebih baik lagi kalau diiringi musik. Kalau sering ikutan aerobik, nah itulah salah satu dari contoh senam otak yang lebih kompleks, nggak cuma menggerakkan tangan atau kaki saja. Kalau aerobik kan semua ya, dari atas ke bawah.
Hubungan spesialisasi fungsi otak dengan belajar apa ya kira-kira? Mungkin efeknya sepertinya tidak terasa langsung. Namun, seandainya kita mampu mengoptimalkan kedua belahan dari fungsi otak kita dengan berbagai rangsangan tadi, maka ya diharapkan kita lebih wise ya, lebih komprehensif dalam melihat sebuah masalah, dalam melihat sebuah pembelajaran, dalam melihat sebuah kehidupan gitu. Kenapa? Ya misalnya tadi selama ini barangkali kita kalau berbicara mana dong contohnya, mana dong logikanya, ini nggak masuk di akal saya, kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu gitu. Tapi ketika kita juga berusaha untuk menyeimbangkan otak kanan kita, di mana kita menggunakan intuisi, kita menggunakan emosi, maka ketika kita marah-marah, ada ayam lewat, kita juga akan lebih awareness terhadap lingkungan. Apa patut ya saya marah? Kenapa nggak saya tanya dulu? Kenapa dia terlambat ya? Kenapa dia begini? Kenapa dia begitu? Gitu. Nggak langsung main judge gitu. Nah yang selama ini ada kan gitu. Pokoknya kalau nggak on time, pokoknya. Nah berikut adalah gambar-gambar yang dapat kita lakukan untuk mengoptimalkan fungsi otak ya. Pada intinya banyak cara dapat dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi otak. Selain tadi senam otak, silakan membaca buku, mengisi teka-teki silang ya. Jadi teka-teki silangnya dibeli dan diisi, bukan cuma ditonton gambar depan yang seksi gitu. Kemudian melakukan aktivitas yang baru. Nah, cobalah melewati rute-rute baru, mengikuti kegiatan-kegiatan yang bikin penasaran, buktikan gitu. Jangan cuma dihayalkan ya. Kemudian gerakan-gerakan lain adalah berbagai macam tarian, dansa, aerobik. Yang pasti tadi kata kuncinya terjadi gerakan menyilang. Atas dengan bawah, kiri dengan kanan. Ya. Untuk meningkatkan daya ingat, boleh juga dibikin angka 8 horizontal, tuh nanti ada gambarnya di bawah ya. Nah, ini contoh-contoh gambarnya tadi ya, yang melakukan aerobik, nih merangkak. Nah, jangan sepele ya. Merangkak itu kan beda ya. Pasti kalau kita majuin tangan kanan, kakinya yang kiri dan sebaliknya. Gak ada orang merangkak dua-dua ya. Tangan kanan kaki kanan, tangan kiri kaki kiri, nggak ada. Atau loncat tangan-tangan kaki kaki, nggak juga kan. Itulah bukti bahwa itu gerakan sederhana yang mampu merangsang dan mengoptimalkan fungsi otak kita sehingga seimbang antara kiri dan kanan. Contoh lainnya berlari. Kemudian kalau yang suka renang, silahkan. Renang itu bagus ya, bukan cuma untuk mengoptimalkan fungsi otak, tapi beberapa penyakit yang berhubungan dengan sistem saraf juga itu advice dokter biasanya kadang-kadang berenang tuh. Nah, yang suka main musik silahkan main piano, main drums, atau main yang lainnya lagi. Tapi untuk piano dan drums itu kan spesifik ya, kaki dan tangan ikut bergerak. Kalau beberapa alat musik lain mungkin cenderung tangan saja. Nah, tapi untuk ini drum dan piano ada di kedua-duanya ya. Oke. Oke, ini slide terakhir. Gerakan-gerakan untuk senam otak, silakan dicari tuh ya alamat YouTube-nya. Nah, ini gerakan yang sederhana lainnya. Menyilang antara tangan dan kaki. Tepatnya ketemu antara lutut dan siku. Gerakan lainnya adalah membuat angka 8 imajiner. Gantian ya, pertama tangan kiri terus tangan kanan. Kegiatan lainnya yang dilakukan anak nomor 3 itu menyilang ya, menyilangkan kaki, menyilangkan tangan. Pokoknya prinsipnya penyilangan. Oke, itulah pertemuan kita seputar tentang spesialisasi fungsi otak. Jadi ada yang kiri,
ada yang kanan, dan mereka punya fungsi masing-masing yang bekerja secara kontralateral. Oke, demikian pertemuan kita pada sesi ini. Sampai ketemu di video yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk semua.